Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Darel dalam acara kesayangan kita Planet Muda Mudi. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 15 menit ke depan, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang cantik-cantik. Pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, ada Salsabila, yang akan berbagi pengalaman mengenai diet dan pola sehatnya, dan Sherlina Kewaola adalah anak muda terkini yang akan berbagi cerita tentang survive-nya mengenai bisa mencintai diri sendiri. Sebelum mulai, saya akan menyapa tamu hari ini. Selamat siang, Sherly. Apa kabar? Senang bertemu dengan Anda. Selamat siang, kabar baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada tamu selanjutnya yang akan berbagi pengalamannya, yaitu Salsa. Gimana Salsa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bisa diceritain nggak sih pengalaman kamu selama menjalani diet dan pola hidup sehat? Jadi awalnya aku dietnya nggak langsung yang kayak orang-orang ya. Jadi awalnya tuh diet aku tuh nggak makan nasi, dan setelah 3-4 bulan aku ngejalanin diet tapi tuh nggak ada hasilnya. Terus aku ganti jadi diet mayo dan dijalani dengan olahraga juga yang suka aku lihat di YouTube gitu. Oh, jadi apa sih yang buat kamu tuh untuk memutuskan buat diet? Jadi waktu dulu itu, waktu pas masih sekolah, aku tuh gemuk banget sekitar 70 kilo. Gak semampai kayaknya kalau sama tinggi aku. Terus dari situ aku kayak nggak pede aja buat ketemu sama orang baru, apa sama orang lain gitu kan. Malu aja kalau dibilang aku gemukan atau segala macam. Awalnya mungkin aku nggak peduli sih sama apa yang kayak orang bilang. Tapi sampai pas akhirnya banyak banget orang yang ngomong, kok kamu gemukan gini-gini, kayak kamu tuh gendut banget. Terus jadi dari situlah kayak, oh berarti aku harus berubah gitu, kayak malu gitu. Terus kenapa sih pilihan kamu jatuh ke diet? Kenapa nggak kayak rutinin olahraga atau mungkin lebih tepatnya jaga pola makan? Kalau aku ya, aku tuh udah ngecoba semua macam olahraga gitu. Terus menurut aku tuh nggak worth it di diri aku, terus nggak berpengaruh besar lah dalam tubuh aku tuh, enggak gitu. Terus keluarga kamu atau teman-teman terdekat kamu tahu nggak sih kamu ngelakuin diet? Kalau keluarga sih ya kayaknya sih tahu, tapi kalau teman-teman sih kayaknya nggak ada yang tahu, karena emang aku anaknya jarang jalan-jalan keluar sih. Mulai dari kejadian itu kayak aku tuh malu aja gitu buat ketemu sama orang-orang gitu. Oke, dalam berapa waktu lama sih kamu ngelakuin diet ini? Kurang lebih sih 1 tahunan ya aku ngejalanin pola kayak gini. Emang mungkin kalau menurut aku ya agak tersiksa, tapi mau gimana lagi ya, kan ini udah jadi pilihan aku. Terus aku ngejalanin ini semua kan juga dari aku lulus SMA gitu. Yang buat kamu sadar untuk melakukan pola seperti ini tuh apa? Karena orang tua sih kayaknya sih dia tuh udah mulai khawatir gitu sama aku gitu kan. Terus akunya juga udah mulai ngerasa ini, mulai sering banget capek, atau mungkin terus malah orang-orang tuh setiap kali ketemu aku malah ngomong, kok kamu sekarang jadi loyo banget sih gitu. Iya ya, jadi nggak bagus buat kesehatan kamu. Jadi sekarang tuh pelajaran apa sih yang kamu dapat dari pengalaman ini? Kalau aku sendiri sih ya, aku sih jadi bisa lebih menghargai diri sendiri sih dari kejadian kemarin. Terus sama bisa mulai bisa lebih menerima lah kalau tubuh yang sehat itu lebih penting gitu. Karena selama aku sakit tuh jadi kayak gampang pusing, terus bawaannya tuh haus, terus badannya juga lemes banget. Jadi mulai sekarang sih aku lebih bersyukur sama apa yang aku punya sekarang aja gitu sih. Sekarang kamu punya saran nggak sih sama orang-orang di luar sana yang lagi menjalani diet atau lagi nggak percaya diri dengan diri dia sendiri?
Kalau menurut aku ya, menurut aku sendiri tuh mending mulai sekarang coba deh gali potensi diri kalian atau ubah mindset kalian kalau cantik itu tuh nggak harus selalu kurus atau nggak selalu harus putih gitu, nggak harus selalu tinggi lah, harus tinggi itu pokoknya nggak harus kayak begitu. Karena nggak ada untungnya juga sih kalau misalkan kita diet gitu kan, tapi tubuhnya tuh tersiksa dan kamunya juga jadi sakit-sakitan. Cantik enggak tapi sakit iya ya kan? Bener-bener. Stay tune di Planet Muda Mudi. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Kan tadi kita udah dengerin pengalaman Salsa saat melakukan diet karena tidak percaya diri dan bangga akan dirinya sendiri. Sekarang kita dengarkan dari sisi selanjutnya. Nah, Sherly, dari cerita pengalaman Salsa, bisa saya simpulkan bahwa definisi cantik itu menurutnya, dan mungkin kebanyakan orang pun berpikir, yaitu salah satunya adalah kurus. Nah, kalau dari sisi kamu, cantik itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya sih, cantik itu di mana seorang perempuan bersikap baik dan memiliki etika yang baik. Nah, terus cantik itu juga memiliki iman yang baik serta ketakwaan yang baik. Kan seorang yang ingin merubah dirinya dan tidak bangga dengan dirinya, tentu ada faktor yang akan mempengaruhi untuk melakukan itu. Bahkan karena terlalu besarnya hal itu sampai membahayakan diri sendiri. Kalau menurut Sherly itu, apa sih yang sebenarnya memicu orang tersebut untuk merubah fisiknya? Nah, kalau menurut pengalaman saya sendiri, nah sebenarnya itu faktor yang membuat seorang ingin mengubah bentuk fisiknya, salah satunya trauma atau pengalaman yang buruk di masa lalu yang mungkin terus menghantui. Nah, dalam hal ini termasuk rasa dendam, iri, ataupun sakit hati. Seperti kasus Mbak Salsa ini ya, dia mulai merasa tidak nyaman, ketika merasa tidak nyaman kepada semua orang dan ia mulai membicarakan fisiknya. Nah, semua rasa yang tidak puas dan sakit hati itu lantas melekat di hati Salsa, sehingga dapat menimbulkan obsesi dan rasa dendam yang satu saat ingin dia lampiaskan entah dengan cara apapun itu. Salsa jadi terpacu untuk membuktikan diri bahwa suatu hari nanti dia bukan lagi seorang anak yang pada etik buruk rupa atau anak miskin yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Oke, kalau dari Sherly sendiri, bagaimana cara kamu untuk survive bisa menerima diri kamu sendiri? Nah, kalau menurut saya sendiri, langkah pertama tuh kita lebih ke menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kayak menerima apa adanya. Namun, cara yang lebih ampuh yang saya selalu tanamkan dalam diri sendiri, saya selalu bilang terhadap diri saya tuh, kamu cantik, kamu kuat, dan kamu berhak bahagia. Itu yang selalu saya tanamkan ke diri saya sendiri untuk bisa mungkin lebih percaya diri. Sherly pernah nggak sih melakukan diet, atau mungkin Sherly pernah melakukan hal yang lain sebelum bisa menerima atau mencintai diri sendiri nggak? Nah, kalau kemarin tuh saya sempat ngelakuin diet. Cuman dipikir-pikir lagi, lama-lama ya bikin tersiksa juga ya. Saya lebih merasa tertekan. Belum lagi dampak diet itu, saya lebih sering sakit. Dari situ saya mulai belajar gimana caranya untuk menjalani hidup dengan menerima diri saya sendiri. Wah, perbincangan kita semakin menarik ya. Akan kita bahas lebih dalam lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Planet Muda Mudi.
Jika upaya untuk love yourself sudah dilakukan seperti yang Shirley bahas tadi, tapi belum berhasil juga, apa sih yang harus dilakukan? Sempurnaan. Nah, kita mulai mengurangi masukan negatif dari orang lain dan mulai menggali potensi diri sendiri untuk lebih bisa dilihat dari orang lain. Menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang mampu menggunakan dan mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita sendiri. Sayang sekali pemirsa, waktu kami menemani pemirsa telah habis. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Shirley dan Salsa yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi cerita di acara kami. Akhirnya, saya Darel pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Salsabila dan rekan saya. Saya Serlina dalam acara kesayangan kita Planet Muda Mudi. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 15 menit ke depan. Tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang cantik dan akan membagi cerita menariknya kali ini. Oke, dengan tema kali ini yaitu Love Yourself. Dan narasumber yang akan berbagi cerita itu namanya adalah Darel. Yang dimana tema kali ini berkaitan dengan permasalahan yang masih suka terjadi di kalangan remaja ibu kota saat ini. Jadi, gimana Darel kabarnya? Alhamdulillah, baik banget. Oke, ya ampun Darel, kamu tuh cantik banget ya ternyata. Iya, cantik banget Darel. Kalian juga cantik kok semuanya. Darel, ngomong-ngomong nih ya, kemarin itu aku lihat beberapa hari yang lalu sempat rame ya di Instagram kamu mengenai kamu yang nggak terlalu pede sama diri kamu sendiri. Nah, kemarin juga saya melihat di postingan story Instagram kamu, sebenarnya kenapa sih? Ya, karena ada beberapa hal yang di diri aku buat nggak pede kemarin. Oke, tunggu dulu. Sebelum ke inti cerita, kita iklan dulu ya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Kembali lagi bersama kita, Salsa dan Shirley, di acara kesayangan Anda, Planet Muda Mudi. Permisa, kita lanjutkan perbincangan bersama tamu spesial kita ya. Nah, jadi apa alasan kamu jadi nggak pede pada akhir-akhir ini, Rel? Ya, jadi waktu itu aku sempat post foto di feeds IG, aku sama pacar aku, terus banyak netizen sama teman-teman aku yang kayak komen jelek tentang aku. Seriusan? Sampai segitunya ya ampun. Ya, saya juga kesel sih pas bacanya. Terus gimana tuh Rel kondisi kamu sekarang? Udah jauh lebih baik kah atau gimana? Alhamdulillah aku udah nggak terlalu ngedown kayak kemarin. Kemarin aku bener-bener ngedown banget karena banyak banget yang ngomong katanya aku nggak cocok sama pacar aku lah, karena katanya aku nggak terlalu cantik, jadi nggak pantas buat sama dia gitu. Ya ampun, itu jahat banget loh Rel. Aku tuh juga pernah ya ada di posisi itu. Itu emang sakit banget sih, emang parah, sumpah. Nah, Rel, terus tanggapan pacar kamu mengenai kejadian kemarin gimana? Pacar aku nguatin aku banget sih, dia benar-benar bikin aku percaya diri banget lah atas kejadian kemarin. Aku juga mulai menerima aja sih, nggak terlalu aku masukin hati, karena menurut pacar aku pun cantik itu nggak semuanya mengenai fisik aja sih. Iya, kamu itu pinter, jadi terlihat cantik banget, Rel, sumpah. Nah, dari cara bicara kamu aja, kamu terlihat cantik, Rel. Makasih guys, aku jadi terharu. Ya, apa sih tipsnya biar bisa pede kayak sekarang, Rel?
Ya kayak itu tadi aku mulai buat sayang diri aku sendiri. Apa yang kata orang gak terlalu aku masukin ke dalam hati sih, kayak ya udah let it flow aja. Cantik kan gak harus mengenai fisik, dan cantik itu gak harus putih, kurus atau putih dong. Nah, benar banget. Aku suka banget nih kayak gini, ya kan? Shirley, setuju nggak? Nah, iya setuju banget. Ya, sayang sekali Permisa. Waktu kami menemani Permisa telah habis. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada Darel yang sudah hadir di acara kami. Saya Ferly dan Salsa pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.